Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sekarang kita masuk ke materi gerak dasar renang. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan modifikasi gerak dasar renang. Kenapa modifikasi? Karena kita tidak mempraktikkannya di dalam air. Silahkan dilihat di halaman 123. Di situ kita akan membahas dua hal. Yang pertama renang gaya bebas dan yang kedua etika di dalam kolam renang. Renang gaya bebas atau istilah lain crawl ini dibagi atas 3 gerakan. Yang pertama gerakan meluncur, yang kedua gerakan kaki dan tangan, dan yang ketiga gerakan pernapasan. Nah, ketiga gerakan inilah yang akan kita perhatikan. Dan ketika kita sudah menguasai ketiga gerakan ini dan kita jadikan satu gerakan, maka itulah yang disebut dengan gerak dasar renang gaya bebas. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah etika di kolam renang. Apa sih itu etika di kolam renang? Etika di kolam renang itu disebut juga dengan tata tertib di kolam renang, di mana bertujuan untuk menjaga keselamatan diri kita ketika berada di kolam renang. Jadi kita tidak serta-merta ya langsung masuk di kolam renang, ada etika yang harus kita ikuti atau kita laksanakan. Nah, apa saja sih etika tersebut dan bagaimana cara melakukan gerak dasar renang gaya bebas? Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari renang gaya bebas. Untuk menguasai gerak dasar renang gaya bebas, kita harus menguasai 4 gerakan dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama, gerakan meluncur, kedua, gerakan kaki, yang ketiga, gerakan kaki sambil meluncur, dan yang keempat, gerakan pernapasan. Nah, pertama kita bahas gerakan meluncur. Mari kita perhatikan. Baik, ini adalah gerakan meluncur. Seperti pada gambar, caranya dengan menolakkan 1 atau 2 kaki ke dinding kolam. Kedua tangan lurus ke depan, kedua kaki rapat dan lurus, kemudian kepala sejajar dengan permukaan air dan pandangan ke dasar kolam. Posisi ini disebut dengan istilah streamline. Sebelumnya, ingat, tarik nafas yang dalam dari mulut dan buanglah dari hidung dalam air. Untuk lebih jelasnya, cara melakukan gerakan ini silahkan diperhatikan contoh gerakan berikut. Berdirilah dengan punggung menghadap sisi kolam dan merapat. Jadi anggaplah dinding di belakang kita adalah sisi kolam ya. Kemudian tekukkan salah satu kaki menginjak dinding kolam, kepala di permukaan air dan kedua tangan lurus ke depan. Tolakkan kaki ke dinding kolam dan biarkan badan meluncur sampai berhenti. Seperti gerakan meluncur berikut. Lakukan gerakan ini seperti contoh gerakan. Baik, inilah contoh modifikasi gerakan meluncur kita yang pertama, yaitu mengambil posisi siap meluncur dari samping seperti pada video ini. Kemudian setelah mengambil gerakan seperti ini, lanjut kita mengambil gerakan meluncur seperti gerakan berikut. Jadi dari 2 gerakan itu kita gabungkan menjadi satu gerakan meluncur untuk dimodifikasi ya. Selanjutnya kita masuk ke gerak dasar renang gaya bebas yang kedua, yaitu gerakan kaki. Gerakan kaki yang akan kita perhatikan kali ini ada 2. Yang pertama, gerakan kaki di tempat seperti gambar A, B, dan C yang ada pada bagian atas. Dan yang kedua, gerakan kaki sambil meluncur seperti pada gambar A dan B yang ada pada gambar bagian bawah. Kedua kaki lurus, gerakkan ke atas dan ke bawah secara bergantian. Gerakan kaki berasal dari pangkal paha, artinya lutut tidak boleh ditekuk ya saat melakukan gerakan ini. Untuk mempraktikkannya, kita akan melakukan gerakan modifikasi. Silakan dilihat contoh gerakan berikut.
Ini adalah modifikasi gerakan kaki di tempat yang akan kita perhatikan. Jadi, kursi itu ibaratkan tangga kolam dan bantal itu adalah ibaratkan permukaan air ya. Cara melakukannya, kedua tangan memegang tangga kolam dan kedua kaki digerakkan seperti orang yang sedang berjalan biasa. Gerakan kaki kanan dan kaki kiri dilakukan secara bergantian ke atas dan ke bawah atau turun naik secara rileks. Ingat, ketika melakukan gerakan kaki ini, usahakan lututnya tidak ditekuk ya. Selanjutnya kita masuk ke gerakan kaki yang kedua, yaitu gerakan kaki sambil meluncur. Berikut adalah modifikasi gerakan kaki sambil meluncur pada renang gaya bebas. Di sini kita bisa lihat kita menggunakan sebuah bantal. Jadi bantalnya sesuaikan dengan ukuran tubuh kalian ya. Kemudian mintalah bantuan kepada pendampingmu untuk menarikmu. Jadi seakan-akan kalian sedang meluncur di atas permukaan air. Kemudian gerakkan kakimu secara bergantian kiri dan kanan dengan cara naik dan turun. Usahakan saat melakukan gerakan kaki ini lutut tidak ditekuk, tetapi kita gerakkan mulai dari pangkal paha sampai ujung kaki, seperti yang diperagakan contoh gerakan ini. Nah, setelah kita memperhatikan gerakan meluncur dan dua gerakan kaki, yaitu gerakan kaki di tempat dan gerakan kaki sambil meluncur, selanjutnya kita masuk ke gerakan yang ketiga, yaitu gerakan lengan. Seperti pada gambar ini, gambar A, B, dan C merupakan gambar gerakan lengan. Kedua lengan lurus ke depan, gerakan tangan seperti mendayung secara bergantian dan berputar dengan poros pada pangkal lengan. Untuk lebih jelasnya, cara melakukan atau memodifikasi gerakan ini silahkan dilihat contoh gerakan berikut. Pertama-tama badan menekuk ke depan, diikuti kedua tangan lurus ke depan, seakan-akan sejajar dengan permukaan air. Setelah itu kita mulai dengan mengayuh tangan kanan dari depan turun melewati depan dada dan tarik sampai ke belakang badan. Setelah melewati belakang badan, kembali ke posisi semula. Dan setelah sampai ke posisi semula, yaitu ke depan, dilanjutkan oleh tangan kiri dengan cara ditarik juga seperti tadi sampai ke depan dada, kemudian ditaruh ke depan atau di tempat semula. Lakukanlah gerakan ini dengan cara saling susul menyusul, sehingga seperti melakukan gerakan kayuhan atau mendayung di dalam air. Dengan demikian, tubuh akan tertarik ke depan. Nah, lakukanlah gerakan ini beberapa kali. Boleh dari depan dan dari samping, asalkan gerakannya dapat terlihat dengan jelas. Berikut adalah cara pengambilan gambar saat melakukan gerakan lengan ini, yaitu kita ambil dari depan agar kami bisa melihat apakah tangannya sudah lurus ke depan dan cara mengayuhnya sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Kemudian kita juga ambil gambar dari samping agar kami juga bisa melihat dengan jelas cara mengayuhnya dari samping, apakah sudah benar cara melewati dari belakang badan. Nah, masuklah kita pada gerak dasar renang gaya bebas yang terakhir, yaitu gerakan pernapasan. Gerakan ini dilakukan dengan tujuan mengambil nafas, sehingga saat kita berenang, kita bisa menempuh jarak yang lebih jauh. Gerakan pernapasan dilakukan dengan menengok ke kanan atau ke kiri secara bergantian. Untuk lebih jelasnya, cara melakukan gerakan ini silahkan dilihat contoh modifikasi gerakan berikut. Gerakan ini merupakan gerakan lanjutan dari gerakan lengan. Jadi kita harus menguasai dulu gerakan ayunan lengan, kemudian baru kita bisa mempelajari gerakan pernapasan, atau lebih tepatnya cara mengambil nafas saat berenang.
lakukanlah posisi seperti saat melakukan gerakan ayunan lengan dengan cara mengayuh ke kiri dan ke kanan. Nah, disinilah kuncinya. Ketika kita mengayunkan tangan kita ke kiri dan ke kanan, mulailah memalingkan bagian muka ke samping kiri atau kanan juga bersamaan dengan diayunkan tangan kita ke belakang. Posisi mulut berada di atas permukaan air saat itu untuk mengambil nafas sebanyak-banyaknya. Kemudian, keluarkan nafas tak dari hidung pada saat berada di permukaan air. Lakukanlah pengambilan gambar dari samping agar kami bisa melihat cara pengambilan nafasnya dengan benar. Dan usahakan saat pengambilan nafas itu gunakan mulutnya, dan hidung hanya digunakan untuk mengeluarkan nafas dan pada saat kita berada di permukaan air atau pada saat kepala kita sedang berada di bawah. Tetapi ketika kepala kita sudah menengok ke samping kiri atau ke samping kanan, mulailah mengambil nafas lewat mulut. Perhatikan contoh gerakan pada video. 1, 2, 3, 4, oke. 5, 6, 7, 8. Nah, masuklah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu etika di kolam renang. Etika ini disebut juga dengan tata tertib yang ada di kolam renang, tapi tujuannya yaitu untuk menjaga keselamatan diri ketika berada di kolam renang. Di sini kita akan bagi atas 5. Yang pertama yaitu gunakan pakaian renang. Kenapa? Agar ketika berenang kita bisa bergerak lebih leluasa dan tubuh jauh lebih ringan ketika menggunakan pakaian renang di dalam kolam renang. Yang kedua, gunakan alat bantu seperti kacamata renang, topi renang, dan pelampung. Kacamata renang berfungsi agar mata kita tidak perih ketika berada di kolam renang. Kemudian topi renang bertujuan untuk menutup kepala atau rambut, karena ketika rambut kita basah, kepala akan jauh lebih berat ketika berada di kolam renang. Kemudian pelampung bertujuan untuk agar kita tidak mudah tenggelam. Baik, yang ketiga, masuk ke kolam dangkal terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar kita sudah terbiasa atau tubuh kita tidak kaget ketika mendapatkan kolam yang lebih dalam, atau tujuannya adalah untuk membiasakan tubuh kita terhadap air tentunya. Yang keempat, jangan banyak bergurau dan bermain. Nah, ini kita tidak tahu nak ya, bisa jadi kita bercanda tapi bisa membuat orang lain celaka. Contoh, mungkin tujuan kita bercanda untuk mendorong teman kita, tapi karena lantainya licin bisa jadi kepalanya terbentur ke lantai atau pinggir kolam, atau bisa jadi tenggelam gara-gara terpeleset. Kemudian yang terakhir yaitu perhatikan perintah guru. Artinya ketika guru kita mengatakan ini, mengatakan A, mengatakan B, maka itulah yang kita lakukan. Jangan melakukan gerakan yang lain. Karena apapun yang disampaikan oleh guru itu adalah hal yang terbaik untuk menjaga keselamatan kita. Baik, itulah tugas praktik kita pada pertemuan kali ini. Jadi ada 4 gerakan yang akan kalian perhatikan. Yang pertama adalah gerakan meluncur. Yang kedua, gerakan ayunan kaki, yang dimana ada 2, yaitu ayunan di tempat dan ayunan sambil meluncur. Yang ketiga, ayunan lengan atau gerakan ayunan lengan. Dan yang terakhir yaitu gerakan pernapasan. Nah, itu saja nak tugas kita. Batas pengumpulan tugasnya yaitu pukul 17.00. Ingat, pastikan setiap gerakan telah diperhatikan. Jangan sampai ada satu gerakan yang tidak diperhatikan. Ataupun ketika mengirim video gerakannya, pastikan juga semua video gerakan yang kita maksud sudah terkirim.
Jangan terlambat ya, karena itu mempengaruhi nilai keterampilannya dalam segi sikap, disiplin atau sikap telitinya. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala penyakit yang ada. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.